Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anzil alaina rahman wal maghfirah was siha was salama wal barakah wat taufiq wal hidayah was sakinah ya Allah ya arhamar rahimin. Summa asma'u qaulallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul bersama di musola kita dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi. Ya, kayaknya sekarang mungkin karena terlantar kemarin, tahun ini kita lihat ya di sekitar kita dan di luar negeri luar biasa. Kalau di Inggris pakai pawai, kan tidak terbanyak orang Islam di Inggris, tapi pakai pawai. Di Pariaman pakai bungo-bungo, tapi bungonya piti. Ada jelek di YouTube. Di salah satu masjid di Pariaman itu dari rantau mengalir uangnya juga dari kampung sendiri, itu terkumpul dana 118 juta untuk masjid ya. Jadi mungkin kalau kita di sini dengan bersama-sama musola ini bisa dibenahi ya. Tadi ada beberapa informasi dari pengurus anak kita Fadel. Mungkin dengan kebersamaan kita itu bisa diselesaikan ya. Diansur-ansur lah, kullu syai'in bi'ansurin. Setiap sesuatu dengan diansur-ansur selesai dia insyaallah. Mungkin saya rasa kalau bulan puasa ini tidak muat nih Pak ya, insyaallah. Nah, kalau warganya datang semua tidak muat ya. Kalau bisa bulan puasa besok ini ya dipersiapkan luar dalam ya, guru bersama, turun bersama dengan dananya ya, kita persiapkan. Saya yakin itu akan membludak ya, tidak akan termuat. Berapa kakaknya Pak RT? 90-an. 90 kakak. Datang aja 2 orang 1 kakak, tidak muat musola ini ya. 90 kakak menyumbang aja 100.000 masing-masingnya, selesai itu karpet ya, selesai itu teras dan yang lain-lain ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti yang dikatakan Pak RT, kita seperti orang yang selama ini terkurung, sekarang sudah terbuka, udah lepas kita ya.
Jadi kan tidak heboh kayak corona gini, tidak heboh. Tapi ada orang akan ada corona baru. Partai diganggu. Nah, sebenarnya kalau aku tidak setuju itu baru aroan namu. Nyonya kan disabui mudah-mudahan tidak ada lagi corona. Nah, aku basabui lo akan ada corona baru. Nah, hati-hati, beko dibelo peraturan-peraturan dari pemerintah. Ya, kita tidak sepakat. Ya, kecek pemimpin lah dulu, kecek presiden itu corona itu gak 3 tahun tidak bidu kau. Nah itu dininya 3 tahun. Ya kan? Ayo merasa iwa deh. Hendaknya jangan. Yang akan dikeluarkan kata-kata mudah-mudahan ini cepat berakhir. Mari kita umat Islam berdoa bersama. Berdoa masing-masing kita. Ya, yang akan mengangkat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pula isu baru. Jadi doa kita malam ini mudah-mudahan tidak ada lagi wabah yang akan menghalangi kita ibadah, yang akan menghalangi anak kita sekolah, yang akan menghalangi kita mengajar, yang akan menghalangi kita ke masjid, ke musola. Kan bertentangan juga agamanya petang gitu. Kalau sampai Nabi suruh rapi, aku suruh jarang. Ya, disuruh jarang. Akan berlawanan tuh. Tak boleh bersalam. Bersalam itu aja. Siku nanti ada naik ke orang. Ya kan? Itu salam. Ya, takut menerima tamu, takut. Aduh nih kawan pengen bersurean di pintu rumahnya tuh, muka pagai. Maaf, buat sementara tidak menerima tamu. Padahal menurut agama, rumah yang baik yang banyak tamunya. Yang sering datang tamu. Tamu itu membawa rezeki dan perginya membawa berkah. Ya, ini terpaksa tidak menerima tamu. Basuri elok dipagar. Ya, jadi alhamdulillah sekali lagi nanawa awakku kan tidak kanai dah, ya kan? Kanai. Kita tidak takbur, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita dengan segala petunjuk-petunjuk kesehatan sehingga kita bisa hidup sehat sampai akhir hayat insyaallah. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau peringatan Maulid ini sebenarnya tidak sekali setahun. Peringatan Maulid itu kan pasti mengingat Nabi, ya lah. Mengingat Nabi. Setiap hari kita mengingat Nabi kita. Dalam sholat kita baca, wajib itu baca. Apa ya bacaan sholat yang terkait dengan Nabi? Di tahiyat. Apa bacaan di tahiyat itu yang terkait dengan Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kan wajib tuh. Rukun sholat 3 balik, 1 diantaranya baca selawat. Kalau tidak baca selawat, tidak sah sholat. Berarti wajib awak mengingat Nabi dengan membaca selawat. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Nabi Muhammad. Itu arti selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kok didoakan? Beliau kan sudah orang baik, sudah orang surga. Ya enggak untuk Nabi, untuk kita. Kalau kita berselawat sekali, 30 faedah yang akan kita dapatkan. Pertama, selawat yang sekali ditulis pahala 10 kebaikan, 10 poin. Yang kedua, dihapus 10 kejahatan. Yang ketiga, diangkat 10 tingkat derajat kita. Sekali selawat. Nah, ke kita baliknya, jangankan kita, Allah, malaikat selawat kepada Nabi. Dalam ayat yang kita dengar setiap khutbah Jumat ya Pak ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak pernah tinggal ketik baca ayat itu kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat selawat kepada Nabi.
Bagaimana Allah selawat kepada Nabi? Allah beri Nabi rahmat. Bagaimana malaikat selawat kepada Nabi? Dimintakan rahmat sama dengan kita. Nah, kita akan mendapatkan 30 poin kebaikan sekali selawat. Nah, makanya selawat itu akrab dengan kehidupan kita. Ada jenazah yang disolatkan, kalau tidak baca selawat dalam solatnya, tidak sah solat, ya kan? Tidak sah solat. Solat jenazah, takbir. Setelah takbir pertama baca apa? Fatihah. Setelah takbir kedua, selawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa juga. Nah, ada selawat di takbir yang kedua atau setelah takbir yang kedua, ada selawat. Khutbah Jumat rukunnya salah satunya juga selawat. Jadi kita setiap hari mengingat Nabi kita, ya, mengingat Nabi kita. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, selama ini kita menyebut-nyebut nama Nabi. Kita pergi ke sana, mungkin kita pertamanya ke Madinah, ya. Ke Madinah kita pertama, Masjid Nabawi, tempat wafatnya Nabi, dan di sana ada makamnya Rasulullah. Bisa kita intip makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, ada di situ. Makanya luar biasa, akan membuat kita sangat terharu, menangis, berlinang air mata berjumpa dengan makam Rasulullah SAW. Di sanalah kita mengucapkan juga selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bisa melihat di sana. Nah, ya, mari kita praktekkan, kita berselawat sebentar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya anak bapak, selawat nak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah, terutama anak-anak bapak, ya. Ada di Malaysia anak umur 2 tahun sudah hafal beberapa surat panjang. Di antaranya surat Al-Waqi'ah. 2 tahun umurnya, pandai mengaji, hafal surat Al-Waqi'ah, Al-Muluk, dan yang disebutkan saya lihat malam tadi itu 4 surat yang panjang. Jadi luar biasa hari ini. Kalau dulu Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Al-Quran,
Sekarang anak 2 tahun, tapi belum hafal semua. Ya, tetangga kita, anak orang Malaysia, ya Malaysia. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya memang akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran, waktu hamil baca Al-Quran, menjauhi perilaku-perilaku walaupun itu tidak dilarang. Ya, nonton TV, nonton sinetron, main nonton TikTok, ya, dijauhinya. Tidak ada. Dia mengaji, banyak membaca Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh pembaca berita di TV, ya. Nah, jadi kalau itu ada pula di negara kita atau di lingkungan kita, ya itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, anak kecil bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ada usaha, ada sebabnya. Tidak lahir begitu saja, tidak muncul begitu saja, tapi ada perilaku dari ibunya, ya, dari ibu. Jadi ibu-ibu muda, calon ibu, ya, kalau hamil jaga baik-baik, jaga perilaku kita, ya, jaga perilaku kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, dan di lingkungan kita, pelihara dengan baik. Bapak-bapak kalau istrinya hamil, jangan diberang-berang istri awak, ya, jaga betul perasaannya, ya, jaga kesehatannya, jangan direpotkan dia, dan yang terutama sekali perasaannya, ya, giring dia untuk banyak berbuat baik, beribadah. Insya Allah lahir anak-anak yang baik. Nah, termasuk di sini, ya, ini banyak anak-anak kita ini. Ada mengaji setiap malam sini, nak? Ada. Yang mengaji tadi kelas berapa? Kelas 6, ya, bagus, lanjut ya, nak, ya. Siapa yang ngajar ngaji? Oh, ada tantenya. Berapa orang gurunya? 1. Ya, kalau perlu tambah gurunya, ya, entemel tambah gurunya. 2 gurunya. Ya. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita sekarang ini tidak mengaji, ya. Nah, kita kalau tidak mengaji, dia tidak nengok Quran, ya HP aja yang akan dilihatnya. Kalau perlu anak-anak kecil itu janganlah lebih awal dikenalkan dengan HP, ya. Kalau anak orang dikenalkan dengan Al-Quran, anak kita dengan HP. Masih kecil belum bisa ngomong, menghidupkan HP udah pandai dia, ya kan? Udah pandai hidupkan HP, udah pandai pula otak-atik dia, ya. Al-Quran belum, ini kan rugi kita. Jadi ini pelajaran untuk kita bersama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita tidak akan membaca bagaimana kelahiran Nabi, Bapak Ibu Nabi, dan segala macamnya sudah biasa oleh kita. Dalam kesempatan ini kita tidak akan berbicara banyak, cuman kita mengambil hikmah kekinian hari ini. Yang kita tauladani dari Nabi itu adalah kepribadiannya, akhlaknya, ya. Makanya dia disuruh oleh Allah kita mencontoh Nabi, disuruh kita mentauladani Nabi. Kenapa? Nabi itu manusia biasa. Dia juga butuh tidur, berkeluarga, butuh makan, butuh ke pasar. Juga Nabi, dia manusia. Kalau manusia disuruh mengikut manusia, mencontoh manusia, kira-kira bisa atau tidak? Bisa kan? Bisa. Nah, jangan itu kan Nabi, tidak bisa bro. Nabi itu disuruh oleh Allah kita mencontohnya. Ati Allah wa ati Rasul. Ikut Allah, ikut Rasul. Contoh. Nabi itu contoh tauladan. Kenapa? Orang di luar Islam saja mengakui 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia.
nomor satunya Nabi Muhammad. Itu yang mengarang buku itu tidak orang Islam. Nah, orang di luar Islam saja mengakui Nabi, apalagi kita, ya. Nah, bagaimana Nabi kita dengan kesehariannya? Pertama, Nabi itu bangunnya pagi, bangunnya sebelum subuh, ya, bangunnya sebelum subuh, dan selalu melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Sholat apa namanya ibu-ibu? Sholat sunat sebelum subuh? Sholat fajar. Sebelum subuh itu ada sholat sunat. Sudah azan itu sholat fajar. Kalau kita bisa sholat sunat fajar, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita sholat sunat fajar lebih baik nilainya daripada dunia dengan segala isinya. Artinya kita mendapatkan seperti dunia dengan segala isinya ke tangan kita. Apakah orang tidak, ya, apakah tidak orang terkaya itu di dunia hanya dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Jadi pertama, ini problem kita hari ini. Secara jujur, tidak atau belum banyak sekali orang Islam yang bisa bangun pagi atau sebelum subuh. Ya kan? Subuh ada berjamaah, ada azan setiap subuh kan? Nah, berapa saf deh? 2 saf. Nah, ada 2 saf kadang-kadang. Ya, Rami cuma 2 saf. Di Nur Ikhwan 3 saf. Ya. Jadi udah ramai. Mudah-mudahan besok lebih ramai lagi. Ya, lebih ramai lagi. Kenapa? Hari ini inilah krisis. Krisis umat Islam tak bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Tapi kalau untuk nonton bola jam 3 bisa. Jam 2 bisa. Awak ronde kan 2 aja lah, jam 3 bekola. Lah disediakan nih kawan kopi. Alai, disediakan kacang, disediakan rokok. Malah disediakan sadanya, mengantuk-ngantuk atau diri ya kopi tadi nyalang jangan tuh. Ya kan? Apa salahnya kita bersengaja akan tidur itu kita pasang niat, kemudian kita bisa bangun pagi. Bulan puasa bisa bangun jam 3 kan? Jam 4 bisa bangun. Kenapa? Diniatkan. Nah, bulan yang lain, hari-hari yang lain niatkan juga bisa bangun pagi. Ya, bisa bangun pagi, niatkan. Kadang-kadang kan enggak, besok kan hari libur komera alamana. Jadi jago-jagoan papanda. Batambu lalu. Ya. Sepakat orang ahli kesehatan, bangun subuh, bangun pagi adalah sehat. Ya. Dunia akhirat tidak apalah. Tadi kita bicara pahala lebih baik dari dunia dan isi dunia. Sekarang yang lainnya, orang yang bangun pagi dapat doa dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun pagi. Nah, didoakan. Ada lagi hadis, bakiru fi talabir rizki fa innal huduwa barokah wa najah. Pagi-pagilah mencari rezeki, kata Nabi. Pagi itu berkah dan sukses. Ya, pagi itu berkah dan sukses. Jadi kok mangga lewat pagilah barangke, tapi sholat dulu. Ya, kalau berangkatnya sebelum subuh, di tempat di pasarnya usahakan waktu sholat kita sholat dulu. Kan di Pekanbaru ada pasar pagi, jam 3 ada kawan lah pagi bagai. Ya dah. Nah, kalau tak pasuk pagi jam 3 silakan. Nanti jam 4:30 lewat masuk subuh sholat dulu. Atau kalau kita tidak seperti itu, kita mau ke pasar sholat dulu. Kita mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang beri? Allah. Bukti Allah beri, awak tak bisa targetkan rezeki. Saya berdagang, hari ini harus saya dapat uang sekian.
harus hari ini jual beli saya harus sekian. Nggak bisa kan? Kita hanya berdoa, Bismillah, dari rumah Bismillah. Mudah-mudahan rezeki Allah berikan, berkah Allah berikan. Itu yang kita minta. Yang punya rezeki itu Allah. Maka menghadap dulu sama Allah. Menghadap dulu sama Allah. Ya, berdoa dulu. Nah, jangan dulu orang Cina itu buka kadai pada orang Islam. Orang Cina itu pagi berdoa yang tu macam dia cipta karya macam dia. Lah kalau dari kandungannya pagi-pagi itu subuhnya. Ada subuh apa? Di duitnya. Ikut cek ke waktu hari. Harus mau ni, harus mau tu. Tapi subuh. Tapi subuh gitu. Subuh ya. Cek mau ada nama lain. Dibakarnya kan. Orang lain lalu buka kadai ni. Dia lagi buka, dia lagi berdoa caranya. Ya. Nah, kita orang Islam pagi. Atau persiapan kita pagi. Kok kami guru, maja, jago pagi, persiapan pagi, datang ke sekolah nak terlambat. Tiba di sekolah awak yang dahulu sampai atau pas waktu tidak terlambat, senang hati. Tapi kalau awak lambat jago, lambat barangke, tiba di sekolah, menjalankan sekolah, macet berjalan. Hidung terlambat awak. Kepala sekolah lah kata-kata pegangnya di pintu gerbang. Apa perasaan awak? Ya, nah, pasti kita grogi awak. Ya, begitu pada sekolah itu nyanyi saya hanya cari-cari jam, ya kan? Nyanyi saya. Apa perasaan awak? Ya enggak? Nah, begitu juga atasan kita yang lain. Jadi kalau kita pagi itu sukses dan berkah, dapat doa dari Nabi. Kalau orang tua awak dulu berpesan, wahai nak, bangun pagi, dahulu bangun daripada ayam, supaya rezeki awak jangan dicontoh oleh ayam. Ayam itu kan bangunnya pagi. Ayam itu disiplin Pak. Kalau lama-lama ini masuk kandang, kok laloknya batang rambutan lah naik kaki. Ya, anak itu cerita oleh lalok. Waduh organ tunggal lagi lah di bawahnya cari-cari jambu ya tak nonton. Ya kan? Tak bangun. Disiplin. Nanti bangun pagi. Bangunnya bisa bangun pagi, dia capek laloknya. Ya, nah, awak masih laju lalok lambe-lambe sehingga bangun juga talai. Ya, talai itu bangun. Kalau tidak ada urusan, tidak ada kerja, bangun supaya bangun pagi cepat tidur. Ada dokter menyampaikan lebih-lebih kita lalu umur Pak ya. Lah lewat 50 tahun, lah lewat 60 tahun umur awak, kalau bisa jam 10 awak lalok. Paling lambat jam 11, jangan lewat jam 11 lalok awak. Ya, itu kecil. Sehingga aturan istirahat organ-organ tubuh kita ini sudah istirahat pada waktunya, pada tempatnya, sehingga kita masih sehat. Ya, nah begitu. Jadi ini yang pertama, mari kita praktekkan bagaimana kita memasyarakatkan bangun pagi. Kalau di Turki Pak, Turki kan hebat ini. Turki di bawah pimpinan Erdogan luar biasa. Segala segi mereka maju, ekonomi mereka maju, pendidikan mereka maju, dari segi yang lain mereka maju. Ya, apa yang menyebabkan mereka maju? Mereka disiplin menjalankan agama ini. Anak-anak mudanya bangun subuh, sehingga kamat subuh itu agak di Taleste. Talambe kamat untuk menunggu remaja-remaja yang datang. Sehingga luar biasa. Begitu informasi yang kita terima. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengundang berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama juga demikian. Mari ini kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa subuh bangun, sebelum subuh bangun, kemudian bisa berjamaah ke masjid, ke musola, bisa sholat sunnah sebelumnya, insya Allah keberkahan
dan yang lain-lain akan kita raih. Yang tidak kita inginkan akan dihindarkan dari kita, termasuk penyakit-penyakit yang digembak-gemburkan oleh manusia, atau isu-isu yang kita dengar, penyakit-penyakit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan bisnis, kan gitu ya. Nah, jadi dengan itu kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Kalau sudah demikian, baru berarti maulid Nabi oleh kita. Tapi kalau tidak ada perubahan-perubahan kita, maulid ya tinggal maulid, tidak ada kesan. Selawat tinggal selawat. Selawat itu kita hayati, ya, dekat kita dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Nabi itu kesehariannya makannya tidak kekenyangan. Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta najah wa iza akalna lam nasba. Kami, kata Nabi, adalah orang-orang yang tidak makan kalau tidak lapar. Apabila kami makan, kami tidak sampai kenyang. Kalau makan tidak lapar, enak makan. Babana kalau maknya sambal, tapi paling hanya makannya tidak nikmat. Makan yang nikmat itu adalah kalau kita lapar. Jadi Nabi bilang itu, tidak makan kalau tidak lapar. Apa gunanya? Tidak nikmat. Kalau makan tidak sampai kenyang. Awak mungkin kalau tidak sampai kenyang cuy tidak bisa. Tapi jangan kekenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Jadi Nabi seperti itu dalam kesehariannya, dan kita juga bisa seperti itu dengan ayat Allah surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan kata Allah, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Nyo nama orang sakit itu adonan kurang, adonan balabi, ya kan Pak, Bu? Iya kan? Kok balabi gula, diabetes. Ya, balabi garam, hipertensi. Balabi lama, makan tunjangnya tarui. Ya, makan kepala kambing tarui. Makan tunjang jawi tarui, jarwan, gomok gajebo tuh biawa. Siap-siaplah untuk kolesterol tinggi. Nah, dik balabi ya, tapi kalau sekedar sekali seminggu makan itu, sekali seminggu makan itu, tidak berlebihan, itu tidak masalah. Lemak itu perlu, tapi kalau berlebih berbahaya. Makanya ada ayat Allah, boleh makan, boleh minum, jangan berlebihan. Ya, kalau awak mau seperti ambo, apa-apa dan semua ambo, kecek dokter itu kalau malam jangan makan lagi. Kok makan malam itu sebelum maghrib? Nah, sebelum maghrib, lebih-lebih kok ada gulunya tinggi. Jangan makan malam. Siang makan malamnya dimajukan jam 5, ya kan? Sudah itu sampai lalu tidak makan lagi. Insya Allah terjaga gulanya, terhindar dari diabetes. Awak tak balik malam tu nak berkumpul, ya kan? Kalau lo makan batu, tak mula lo makan dulu, ya kan? Orang menjual sate malam, menjual bakso malam, martabak Mesir malam, ya kan? Martabak yang lain-lain malam, ya. Martabak Bang Ipan malam, siang pagi itu jual. Ya kan, malam semua, sehingga kita berlomba-lomba belanja malam, lalu dalam keadaan perut kenyang. Nah, ini kata dokter tidak bagus. Lebih-lebih untuk orang yang udah umur-umur, kalau udah ada gejala-gejala tinggi gulanya, ya, nah itu jadi makan
diatur. Kata dokter seperti itu. Jangan makan malam kecuali sekali-sekali. Waduh, mudahan sesekali tetangga, syukuran segala macam ada, ya kan? Lebih-lebih Pak ya, kece dokter Zaidul Akbar yang sering di YouTube itu, yang sering di TV. Kalau bisa kecenya makan itu sehari sesendok lagi, sesendoknya. Tapi nak tahu awak nama karajo kare, gue nak tahu. Ya kan, mungkin inyo orang-orang sana nggak banting tulang, nggak keluar keringat, oke. Tapi awak yang banting tulang, yang karajo bare, itu wajar-wajar saja awak makan batambu, tapi nggak berlebihan. Ya kan, nggak sesuai dengan beliau, wajar-wajar saja. Kalori kita terbakar semuanya sehingga kita makan tercerna semuanya, tidak ada yang mengendap, tidak masalah. Makanya orang mengatakan sudah makan tuh kok dapet jangan lalu, ya jangan lalu. Kalau Nabi mengatakan dalam fatwa kesehatan sudah makan malam tuh kok dapet, ya kok makan malam kok bajalan 100 langkah, maka tidak lalu, berarti ada aktivitas, apalagi siang. Ya, awak biasa lalu siang usahakan jam sudah makan atau waktu parikannya. Ya, usahawan. Ya, kalau tak kantuk malu lalu dulu, sudah lalu itu baru makan. Nah, sehat kok penting. Ya, sehat itu diserahkan di Allah kawa. Ya, memang yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan sehat Allah. Tapi Allah menyuruh kita menjaga kesehatan kita. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan, kata Allah. Jelas itu berbahaya, jelas itu merusak, jangan lakukan. Ya, ini pantang, ini dikurangi, ini tidak boleh. Oke, agama membenarkan. Buktinya, kalau kita sakit tidak sanggup memakai air untuk berwudu, padahal wudu wajib nih sebelum sholat. Kita mau sholat, ya. Kalau dipakai air bertambah penyakit kita, silakan pakai yang lain. Pakai apa? Nah, saya kan berpangkang itu, ya. Bakunang-kunang pemandangan awak sholat itu harus berdiri. Tapi kalau ada sebab, boleh duduk, ya. Gentayangan kita rasanya, ya, berputar-putar di bumi ini rasanya. Kalau kita berdiri, silakan duduk. Kan berpantang, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring, boleh. Kan berpantang. Nah, jangan karyaran awak, ya. Nah, kecek dokter, kok kurangi pak. Kalau bisa kok indah. Kecek kawan, kok dion dokter kok payah. Nengka mati-mati, kasih sakit nih ya. Ya, ada sebab. Setiap sesuatu ada sebabnya. Orang kayo sebabnya di usahanya gigi, di modalnya kadang kayonya diberkahi Allah. Kan ada sebabnya tuh. Orang miskin apa sudah ada sebabnya. Nyo pajudi, nyo pemain, nyo nak berzakat. Ya, nah itu sebabnya dong. Sehingga orang jatuh miskin. Kayu ada sebabnya, miskin ada sebabnya. Sehat ada sebabnya, sakit ada sebabnya. Ya, nah makanya Nabi menjaga kesehatannya dari segi makanan. Perut ini kata Nabi, al-ma'iddah baitudda wal hamiyah ra'sud dawa. Perut ini gudang penyakit. Pangkal dari pengobatannya adalah mengosongkan perut. Artinya ada saatnya kita puasa, ada saatnya perut kita kosong. Makanya ada syariat puasa. Kalau panu tawi-pari, nah itu berbahaya. Ya, kalau kanyang tawi berbahaya. Makanya kalau kita lihat ya, penyakit apa saja ada sebabnya dalam perut. Dari perut sebabnya, ya, baru menjalar daripada yang lain. Nah, maka dijaga makanan, dijaga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dilaksanakan, yang dilarangnya kita hentikan.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari segi makanan ya seperti itu Rasulullah menghadapinya ya. Nah, makanlah yang sehat-sehat, minumlah yang sehat-sehat ya. Kalau kopi nasihat, apa kopi nasihat? Kopi pahit itu nasihat. Kan banyak orang yang sembuh diabetesnya dengan mengkonsumsi kopi pahit, tidak pakai gula. Kok tak pasok pakai gula aren, gula apa? Gula. Oh, tidak bisa dah. Nah, kalau tidak pakai gula, tidak sero. Ya kan? Yo sesuatu itu kalau lah biasa, lah bisa biasa itu mudah. Abah pun lupa kopi pagi, sore, malam kopi. Tapi kopinya gali tak gali ketek itu loh. Mok tua, mok nama mereka kami, ya kan? Tak kacau lah ya. Itu beko kopinya 2 sendok lebih, indah pakai gula. Beko sore abang dulu jual dia, tambah lo kopinya minum, ya kan? Dan itu aja banyak orang lain yang seperti itu. Itu kopinya. Orang dulu lah minum kopi, tapi kopinya sehat. Ya, kopi sehat. Kopi murni. Kopi ditumbuk sendiri. Nah, gini kopi bagian mentega, ya. Bagian yang untuk sabun, ya. Banyak resepnya sehingga tidak sehat lagi. Ya, nah itu yang sehat. Cara minum pun diajarin Nabi. Cara makan pun diajarin Nabi supaya berkah, ya, supaya benar. Cara minum tidak boleh minum air segala itu sekaligus, mewarisi sakit jantung kecil Nabi. Ya nak ya, apalagi anak-anak pulang sekolah nak jumpa kali kan mulut cerek langsung muncul. Jangan, tidak boleh. Cari gelas minum. Bagaimana caranya? Minum pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah selesai alhamdulillahirobbilalamin. Ulang balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti itu. Dapat air segar, sejuk, ya. Jangan minum seperti keledai kata Nabi. Tahu keledai nak? Batu kudonya. Itu kalau diagi sembe saya selesai. Ya kan? Kita satu gelas jangan selesai sekaligus. Sekaligus buat beberapa termen, 3 termen. Ya, tidak bagus, akan mengakibatkan sakit jantung kata Nabi. Ya, cara seperti itu pun diajarkan oleh Nabi kita. Nah, jadi kita patuhi setiap hari kita makan, ya, setiap hari kita minum, setiap hari kita mengkonsumsi yang lain, maka kita mengikuti petunjuk agama kita atau petunjuk Nabi kita. Masalah buah, ya, kita harus makan buah. Makan buah itu sebenarnya bukan sudah makan, bukan sudah makan nasi sebelum makan. Itu ayatnya dalam surah Al-Waqi'ah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah-buahan yang mereka pilih dan daging-daging segar yang mereka konsumsi. Nah, buah-buahan sebenarnya. Jadi kalau ada hidangan, ya ada buah-buahan makan dulu. Ada pisang dulu, ada pepaya dulu, ada jeruk, ya jeruk dulu. Pokoknya buah, silakan. Itu yang bagus, ya itu yang bagus. Nah ini juga ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya banyak minum mengkonsumsi air putih paling kurang 8 gelas satu hari, ya 8 gelas satu hari. Tapi siang juga, nah, jangan malam banyak minum, lebih pilih yang sudah umur. Sebelum maghrib sudah dipastikan kita sudah minum 8 gelas. Malam kalau bisa tidak minum lagi, akan memberatkan kerja ginjal, ya akan sakit ginjal. Jadi siang itu silakanlah, pastikan pagi dan seterusnya, ya. Malah ada orang Pak pagi
bangun tidur sebelum gosok gigi, belum makan apa-apa, diusahakannya minum 6 gelas air putih, 6 gelas. Kalau mau coba bisa. Paling kali 3 kali 8 sekali. Kawan tuh bisa 6 kali. Kama-kamanya bahonda hujan segala macam tahan. Imun badannya luar biasa. Siapa ini contohnya? Ada orang tua dulu yang menunjukkan ke saya. Ya, yang kawan ini sudah 13 tahun dia mempraktekkan, yang gurunya itu sudah bertahun-tahun juga mempraktekkan minum air keriting. Ya, sebelum mengkonsumsi yang lain. Nah, amula mau biasakan, tapi tidak kalau kamu sampai 5 kali aja tidak bisa. 3 kali pula merasa kadang-kadang mual. Tapi dipaksa terus, minum terus. Bangun, mau ke masjid, minum air. Kalau bisa agak panas sedikit, ya, nah, agak angin campur jadi bagus. Ya, nah ini dalam Al-Quran. Jadi makanan minuman kita sangat menentukan untuk efek kesehatan kita. Kita perlu sehat, ya, perlu sehat. Kemudian Nabi itu banyak berjalan kaki, banyak jalan kaki. Nah, kaki ini, tiang ini standar nih, di bodi Honda itu standar. Ini akan sehat kalau selalu digunakan untuk kebaikan. Kalau sempat awak kota bujur sakit agak 2 minggu kecek dokter, itu mengembalikan tenaga kaki itu lama. Apa kurang masih muda atau laku? Makanya kaki itu gunakan terus. Untuk orang yang sudah umurnya di atas 40 tahun, bawa kaki itu jalan kurang lebih 40 menit dalam sehari. Jadi jalan. Sudah semua jalan. Tiap waktu jalan ke musola, tiap waktu jalan ke masjid, tiap waktu jalan ke rumah saudara. Benda jalan pagi, dah bangun siang, jalan ke mana? Kalau kau lain, kakadai lain, ya, nah, ke masjid dah jalan. Jadi kaki ini semakin digunakan semakin bagus. Kalau dia diistirahatkan akan berbahaya. Nah, ini Nabi banyak berjalan kaki. Ya, bangga gitu ya. Kecil Ustaz Somad kalau agak jauh-jauh seketek rumah dari musola, dari masjid, kok tak pasang pakai Honda, kalau bisa Honda ini tundo aja. Itu Honda. Jadi wak jalan. Roda Honda wakuta, kaki wak melangkah, 2 dari depan. Ya, jadi sambil ibadah kesehatan dapat. Ya, ibadah kita kejar, yang lain-lain secara keduniaan sekarang kita peroleh. Inilah hebatnya Islam. Ya, hebatnya agama kita. Agama kita bukan bicara surga neraka aja, bukan bicara untuk besok saja, sekarang dan yang akan datang. Kita ingin sukses di dunia, kita ingin sehat sampai akhir hayat. Ya, kalau bisa tidak menyusahkan anak cucu kita di akhir hayat kita, di hari tua kita. Ya, nah, jaga kesehatan, insya Allah ibadah kita juga sehat, silaturahim juga terjaga, ya, dan orang lain tidak susah oleh kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk seperti itu. Kalau bisa seperti yang tadi, perut itu ada saatnya kosong. Makanya ada dianjurkan Nabi itu puasanya Senin Kamis. Barangkali sebulan tuh Senin Kamis tuh. Barangkali bu. 8 hari puasa dalam sebulan. 2 balik kali 8. Berhari 3 bulan lebih kurang enggak. Itu puasa Senin Kamis. Bebuan oleh puasa Yaumil Bid, hari terang bulan. Tanggal 3 balik sampai balik 5 balik setiap bulan. Bulannya tidak bulan Syamsiah, bulan Qamariyah. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Bulan Hijriahnya, dan bulan Masehi. Nah, berarti awak puasa di
Ini tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Supaya mudah, tanggal 2 balik Rabiul Awal nan merah almanaknya bilo. Hari Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 2 balik tambah 5 berapa? 17. Jadi kini tanggal 17. Nah, untuk seterusnya hafal. Kapan perlu hadirkan kalender hijrah itu di rumah kita. Kalau orang tua itu dulu apa inyo kalender hijrah itu, kalender Masehi tidak hafal inyo. Habis itu nyo, sehingga secara tidak langsung kan disuruh buat. Oh ini tanggal 13 puasa, 14 puasa. Hari sajalah tibonya. Kok tibonya hari Jumat, kok tibonya hari Sabtu, 3 balik, 5 balik itu puasa, puasa sunat. 3 hari setiap bulan. 10 bulan 30 hari, 2 balik 36 hari. Tadi lebih kurang 90 tambah 36 hari. Ya, sampai bulan lagi puasa sunat. Tambah ada puasa Asyura. Apa puasa Asyura Pak? Tanggal berapa bulan apa? Bu? Asyura. 10 Muharram kan Pak ya? Kan ada kan? Ada puasa Arafah. 9 Zulhijjah. Puasa Arafah bagi orang yang tak haji. Banyak puasa sunat itu banyak. Bagi orang yang melaksanakannya pasti mendapatkan keistimewaan. Ya, keistimewaan. Ada lagi puasa Daud. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari ndak. Ada kawan sakitnya, sakit gula bukan paling ditakuti habis badannya. Bekot terakhir habis yang ngawalnya. Ya, apa yang menyebabkan orang bisa sehat dengan puasa ini? Ya, kalau puasa itu apa yang berlebih di tubuh kita itu yang diserap oleh tubuh. Kalau berlebih gula yang berlebih itu akan habis. Diserap terus di saat kita lapar, di saat kita tidak mengisi perut, sehingga dia bisa ya berkurang sehingga sehat. Tepatlah kata Nabi, sumu tasimu, puasalah kamu akan sehat. Jadi ini ya, kalau ini petunjuk Nabi kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Berikut yang ketiga, 3 poin aja kaji kita malam ini. Pertama, tiru Nabi, berusaha berjihad bangun pagi. Yang kedua, jaga makanan. Yang ketiga, jangan pemarah. Nabi itu tak pemarah. Saya baca keterangan seorang dokter, kalau awak sempat marah 5 menit saja, 5 menit marah, itu akan mengakibatkan 6 jam imun tubuh kita melemah. Tahu imun? Kekebalan tubuh kita hilang atau melemah selama 6 jam akibat marah. Berapa? 5 menit. 5 menit. Ada orang marah dari pagi sampai malam. Anyang-anyang saya, ya, mendamui saya dari pagi sampai malam. Tak mengecek-ngecek, itu bahaya. Ya, makanya Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan dapat surga. Dilarang marah. Syarat masuk surga dengan pemarah. Kalau terpaksa marah yang dibenarkan agama. Umpama anak kita usianya sudah 10 tahun, tidak mau juga sholat, boleh marah dengan cara anak tadi dipukul. Kan marah itu. Cari pukul kakinya, tidak ditampar, ya kan? Tidak boleh. Kalau mukul anak jangan kepala, jangan bagian muka, kata Nabi, berbahaya kakinya. Boleh, tapi jangan ya diperlukan marah kita yang tidak terkendali. Usahakan menahan diri, ya, menahan diri. Marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Maka apabila marah seorang kamu, usahakan berudung. Api bisa dipadamkan dengan air. Reda marah kita. Ya,
Kalau sempat kita marah yang sejadi-jadinya, itu keseimbangan tubuh kita akan hilang. Ada kawan sakitnya, naik gulanya setinggi-tingginya. Apa sebab? Aku marah karena bosa kali tujuh lewat mana marah, lewat marah. Sehingga sholat saja nak bisa nyotaga, duduk sholatnya, badan Nabi, ya, kini sehat, ya, badan sudah kembali. Dia sadari tidak boleh marah diperturutkan, ya, tidak boleh marah diperturutkan. Nah, jadi mengendalikan diri itu, kalau orang marah saat 5 menit saja, 6 jam akibatnya imun tubuhnya akan melemah. Kalau imun tubuh melemah, penyakit mudah datang. Seterusnya kata beliau, kalau orang menyimpan rasa dendam, nah, dendam itu kan lama-lama awak indah sama nyapu itu indah yuta singgung bana awak nangka dulu nyapunya indah. Ayo berdendam, apa dendam? Anak dapat awak penyakit dapat. Kalau orang berdendam itu imun tubuhnya mati, bukan melemah, mati. Sehingga dari situlah bermula segala penyakit, penyakit ginjal, penyakit empedu, penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dari pikiran kotor, pikiran yang tak terkendali tadi. Dari situ sebabnya. Bapak Ibu pernah nonton Ustadz Danu di TV? Pernah kan? Kalau orang bertanya, Pak Ustadz, iko lutut yang mau sebelah kanan kok sakit-sakit, saya tadi bau beknya. Cek Ustadz Danu, ibu coba ingat-ingat, dongkol ndak ibu sama suami ibu setiap hari? Agak kesengan ibu tuh, itu sebabnya. Jadi kalau dongkol-dongkol, hati wan tak terkendali, emosi wan tak terjaga, itu banyak penyakit yang akan timbul. Makanya dalam agama ada menahan diri, ada sikap sabar. Ya, nah, Nabi itu tidak pemarah. Jangan marah kata Nabi. Ya, anak-anak kita mungkin ada tempatnya kita tegas, kita marah. Aduh, orang yang hebat maja anak Bapak Ibu. Tidak pernah melakukan tangan tapi anaknya patuh. Aku perlu kita tiru. Ada orang yang sebantanya tempeleng anak yang melawan anak tadi. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Anak tidak boleh dipukul. Ya, apalagi sekarang karena kita dipukul seperti yang tadi untuk dia mau sholat, ya, pukul yang tidak berlebihan, yang tidak kelewat batas. Nah ini Nabi, ya, makanya saya pernah Pak, mungkin ya ada saatnya kita mungkin kena capek, kena lelah, ada masalah, marah sama anak. Saya ini imam di Masjid Berikhwan. Salah nomor, sase. Sudah marah di rumah sama anak sampai di masjid jadi imam, sase. Ya, sase. Jadi kesalahan-kesalahan kita membuat pikiran kita tidak selesai, ya, membuat kita tidak seimbang, membuat kita jadi orang-orang yang sakit. Jadi inilah, ibarat oto Bapak ya, oto itu akan awet kalau remnya mantap. Tapi kalau remnya belum, nah itu peot-peot oto. Apa maksudnya rem? Itu harus ada rem. Ya, agak-agak makan dong. Ya, nah, marah dikendalikan, ditahan, direm. Sehingga tidak masuk jurang. Nah, awet kesehatan kita, awet perasaan kita, positif pikiran kita, tidak menyimpan dendam. Nah, tidak boleh dendam. Kalau marah baca kak jurang, bulian yang anyam 3 hari. Lebih 3 hari harus selesai, harus cair. Ya, tidak boleh anyam 3 hari bulian. Kan boleh 3 hari. Jangan semua duit. Ya, karena dua kayak memakinya ke langit ketujuh tidak ada maafan undi luar biasa, ya kan? Tidak ada gunanya.
lapangkan hidup ini. Ya, maafkan, kendalikan diri, jaga makanan, bangun pagi. Ya, jaga makanan, sikap hati-hati, semuanya kita dalam hidup ini. Insya Allah yang 3 ini kita amalkan luar biasa, Bapak Ibu, membawa sukses dunia akhirat insya Allah. Ya, anak, woi, sholat subuh tadi. Ayo. Ada murid Bapak Lasanamia ala SMP mengaji juga Pak, ditanya sholat subuhnya tidak ada. Tidak ada sholat subuhnya. Bapak Ibu, sholat subuhku kok terlambat mana gara-gara takaluk dakwah. Sholat untuk orang yang tertidur bila bangun. Sholat subuh jam 7 labi wakatunya. Kira jam 7 baru wak bangun. Yo mana takaluk wakatu wak jam 7 itu sholat subuh. Jadi tinggal ada bagi anak murid baru dah sholat lapan kecek mode itu kecek amak dan sah sholat lain kecek. Nabi waktu hebat lah mak tu terima ustaz kan. Ya, kita untuk mengajar anak kalau memang tertidur sholat bila bangun. Terlupa ada 2 tuh. Sholat untuk orang yang terlupa bila ingat. Lajang setengah empat hari dek bamain dek bakaran juasi lalu po salat zuhur setengah empat semantali azan asar. Ingat waktu itu sholat, waktu zuhur kita adalah setengah 4 itu. Ya, tidak mudah meninggalkan sholat. Untuk orang yang terlupa ada jalan keluarnya. Untuk orang yang tertidur ada jalan keluarnya. Untuk orang yang ditidur-tidurkan silakan pikirkan sendiri. Ya, nah kalau di Singajo nyala jago lalu-lalu lebih aku resiko masing-masing. Tapi kalau memang tak kalau awak bilo bangun sholat, lupa awak bilo inget sholat, kayak gitu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi 3 poin penting yang kita sampaikan malam ini mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kita didoakan oleh Nabi. Ya, keberkatan hidup kita mulai berusaha pagi, bangun pagi, dan jangan tidur sesudah subuh, jangan makan kelewat batas, jangan minum kelewat batas, dan sikap kita, hati kita selalu dijaga, ya, dikendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري